Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama memasuki ibadah kita pada hari ini. Dalam hati kita bersama mengucap bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Yohanes 6 ayat 27 dikatakan kepada kita, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Kita bersama menaikkan pujian kepada Dia melalui Kidung Jemaat 13 bait 1, 2, dan 3. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama untuk datang kepada Tuhan, mengakui dosa kita di hadapan-Nya di dalam doa. Kita berdoa. Allah surgawi, Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus, yang telah berkarya menyelamatkan umat manusia sebagai bentuk kasih Allah kepada umat manusia. Kami berterima kasih untuk kasih Tuhan. Namun kami sadar bahwa seringkali kami tidak merespon dengan baik. Bahkan kasih Tuhan sering kami abaikan. Ampuni ya Tuhan akan tutur kata kami, tindakan kami yang tidak mencerminkan kasih-Mu. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kidung Jemaat 26 bait 1 dan 2 kita pujikan bersama-sama.
Bagi setiap orang yang mau datang kepada Tuhan tunduk dalam penyesalan, Tuhan akan menolong bahkan memberikan rahmat, sebagaimana dinyatakan dalam Roma 4 ayat 18, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat 5 bait 1 dan 2. Mari kita bersama-sama untuk mempersiapkan hati pikiran kita menerima sabda Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati kami menyambut sabda-Mu Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus yang akan menaungi setiap hati pikiran kami, supaya apa yang kami baca dapat kami dengarkan dan kami renungkan, sehingga kami dapat laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kuasa Roh Kudus-Mu yang berkarya atas kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan 17. Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan 17. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan secara jasmani bersifat jasmani, dan apa yang dilahirkan dari roh bersifat rohani. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus,
engkau guru orang Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata kepadamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata kepadamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Demikianlah bacaan Injil kita pada hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini kita tentu ingin mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera. Dan itu tentu bukan hanya kita harapkan terjadi pada saat kita sudah meninggal. Ketika kita berada di dalam kerajaan surga atau kerajaan Allah. Di dunia ini pun kita juga berharap situasi demikian itu ada dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita menyadari akan kebutuhan hal tersebut, tentu kita tidak bisa berdiam diri. Ada hal yang harus kita kerjakan ketika kita sudah mendapatkan sesuatu dari Allah. Nah, itulah sebabnya pada hari ini kita bersama belajar dari Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 17. Melalui bacaan ini kita dipanggil supaya kita juga membawa atau supaya kita terus mewartakan, berkarya agar sukacita damai sejahtera itu terwujud dalam kehidupan kita bersama. Bacaan pada hari ini berbicara tentang seorang Farisi. Dia adalah pemimpin agama Yahudi yang bernama Nikodemus. Dalam kehidupan orang Yahudi itu dikenal bahwa kehidupannya berpatokan pada hukum sebagai jalan dan pegangan hidup. Jadi hukum itu adalah pegangan hidup bagi mereka. Nah, Nikodemus sebagai pemimpin agama Yahudi adalah orang yang selalu setia. Setia untuk apa? Untuk melakukan hukum-hukum yang ada dalam kehidupan Yahudi. Atau setia melakukan hukum-hukum Yahudi. Dia berpikir bahwa ketika dia sudah setia untuk melaksanakan hukum-hukum itu, ia akan mendapatkan keselamatan. Dan pemahaman ini telah melekat di dalam dirinya. Sehingga ketika ia mendengar apa yang diajarkan Yesus, apa yang dikerjakan oleh Yesus, Nikodemus kemudian tertarik untuk bertemu dengan Yesus dan bertanya tentang keselamatan hidup itu. Nah, karena Nikodemus ini adalah pemimpin agama Yahudi dan tentu saja orang banyak tahu, maka dalam bahasa saya katakan dia sembunyi-sembunyi.
Dia mengambil waktu supaya orang tidak melihat ketika Nikodemus datang kepada Yesus. Waktunya sudah mulai gelap sehingga orang banyak tidak melihat bahwa Nikodemus sedang bertemu dengan Yesus. Nah, ketika dia bertemu dengan Yesus, kemudian Nikodemus memberanikan diri dan bertanya tentang keselamatan. Tentu, mendengar pertanyaan Nikodemus, Yesus merespon, menanggapi apa yang menjadi pertanyaan itu. Dan tanggapan itu bukan hanya sekedar memberikan pemahaman tentang sebuah keselamatan. Tetapi Yesus juga ingin mengubah pola pikir atau cara pandang Nikodemus agar dia memiliki pemahaman yang tepat, yang benar tentang keselamatan yang dibawa oleh Yesus, sebagaimana di dalam bacaan kita. Yesus menjelaskan bahwa orang diselamatkan itu bukan sekedar atau bukan karena melakukan perbuatan baik. Seseorang yang ingin diselamatkan, maka ia harus dilahirkan kembali. Tentu pernyataan ini tidak mudah untuk ditangkap atau dipahami oleh Nikodemus. Karena Nikodemus berpikir menggunakan pikirannya, menggunakan akalnya. Dia menggunakan kemampuan berpikirnya sehingga dia tidak bisa memahami apa maksud Yesus. Itulah sebabnya ia bertanya kembali apa maksudnya. Lah kalau sudah tua, bagaimana dia akan bisa masuk ke dalam rahim seorang perempuan lagi? Enggak mungkin. Yesus memahami ketidakmengertian Nikodemus. Maka Yesus kemudian menjelaskan, jika seseorang tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, maka ia tidak akan mendapatkan keselamatan. Dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Pernyataan ini sebenarnya bukan hanya dimaksudkan untuk Nikodemus saja, tetapi juga untuk orang yang belum percaya atau orang yang sudah percaya tetapi menjauh dari Dia. Mengapa Yesus mengatakan dilahirkan kembali dari air? Karena Yesus adalah sumber air hidup. Dan kehadirannya ke dunia itu untuk menyelamatkan manusia. Itulah sebabnya keselamatan itu bukan pemberian. Tetap, keselamatan itu adalah pemberian, bukan pencarian. Jadi orang ingin diselamatkan bukan karena dia berbuat baik. Tetapi keselamatan itu pemberian. Itulah sebabnya ketika Tuhan menghendaki dunia ini selamat, Ia kemudian berinisiatif untuk mengutus anaknya ke dalam dunia. Sebagaimana Allah menyelamatkan Israel dengan cara memandang ular yang ditinggikan oleh manusia, demikian juga Allah menyelamatkan manusia melalui anaknya yang ditinggikan di atas kayu salib. Dan setiap orang yang mau memandang Dia, percaya kepada Dia, tidak mengandalkan kekuatan dan kemampuan dirinya, maka ia akan mendapatkan keselamatan. Maka ia akan mengalami kerajaan Allah, di mana ada sukacita, di mana ada damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang akan kita renungkan bersama melalui bacaan kita pada hari ini? Kita diajar bahwa Dia diutus untuk menyelamatkan manusia. Dan orang yang mau diselamatkan harus memandang Dia yang digantung di atas kayu salib. Kita bersyukur
Karena yang berinisiatif untuk menyelamatkan kita itu bukan yang berinisiatif itu adalah Allah, bukan kita. Kalau kita yang berinisiatif mencari, namanya mencari itu belum tentu ketemu. Tetapi ketika Dia yang datang, pasti Dia menemukan kita. Persoalannya apakah kita mau menerima atau tidak. Dan ketika kita sudah mendapatkan Dia, memandang Dia, percaya kepada Dia, maka kerajaan Allah itu akan dapat kita rasakan. Meskipun berbagai macam hal harus kita hadapi di dalam kehidupan kita, tetapi kerajaan Allah itu pasti akan kita rasakan. Nah, berkait dengan tema kita, ketika kita sudah mendapatkan itu, lalu apa yang harus kita kerjakan? Cukupkah kita mendapatkan keselamatan itu? Tentu tidak cukup. Keselamatan yang sudah kita dapatkan, di mana di situ kita juga akan mengalami damai sejahtera, harus kita nyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Melalui apa? Nah, melalui bagaimana yang Nikodemus pikirkan tadi, tetapi perbuatan baik itu bukan cara untuk mendapatkan keselamatan, namun perbuatan baik itu adalah sebuah respon atas keselamatan yang sudah kita terima. Jadi perbuatan baik bukan sebuah upaya untuk mendapatkan kerajaan Allah, tetapi sebagai sebuah akibat atas apa yang sudah kita terima dari Dia. Maka perbuatan baik kepada dunia ini sangat penting. Karena ketika kita menerima lalu tidak kita respon melalui perbuatan baik kita, bagaimana dunia ini merasakan kerajaan Allah, mengalami kerajaan Allah. Oleh karenanya, mari kita syukuri Allah berinisiatif melalui Yesus yang digantung di kayu salib. Dan setiap orang yang mau melihat, memandang dan percaya kepada Dia mendapatkan keselamatan dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu harus kita sebarkan ke tengah kehidupan dunia. Agar apa? Agar banyak orang semakin mengalami kerajaan Allah atau sukacita, damai sejahtera, ketenangan, keteduhan hati, sehingga menjalani hidup itu tidak kemerungsung. Menjalani hidup itu ada di dalam ketenangan karena karya Allah sudah nyata dan kita rasakan dalam hidup kita. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati datang kepada Tuhan untuk berdoa syafaat. Dengan segala kerendahan hati kami mensyukuri akan kebaikan-Mu ya Tuhan, yang telah berinisiatif untuk datang ke dunia menyelamatkan umat manusia. Sebagai bentuk rasa terima kasih kami hendak belajar berkarya untuk mewujudkan kerajaan Allah, agar banyak orang mengalami kerajaan Allah. Pada saat ini ya Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu supaya kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga hendak menyerahkan pergumulan hidup kami di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami mohon berkat-Mu atas negeri dan bangsa ini. Tolonglah supaya negeri dan bangsa ini berada dalam rengkuhan kasih Tuhan. Tolonglah supaya negeri dan bangsa ini senantiasa dapat terus untuk berjuang mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Pemimpin bangsa dan negara kami, berikanlah kemampuan kepada mereka untuk dapat melakukan segala sesuatu demi bangsa dan negara. Jauhkan dari keangkara murkaan, jauhkan dari mementingkan kepentingan pribadi maupun kelompok, supaya negeri dan bangsa ini semakin mengalami kehidupan yang damai dan sejahtera. Saat ini kami juga hendak menyerahkan akan keberadaan kami sebagai gereja yang Tuhan utus di tengah negeri dan bangsa ini, melaksanakan tugas panggilan Tuhan, mewartakan kabar baik, mewujud nyatakan kerajaan surga. Berkatilah ya Tuhan, agar melalui pekerjaan-pekerjaan dan karya-karya kami boleh senantiasa merasakan bagaimana Tuhan terus menolong kami dalam melaksanakan tugas panggilan itu. Ada begitu banyak saudara-saudara kami yang mengalami penderitaan. Kiranya Tuhan juga mampukan kami untuk menjadi saluran berkat bagi mereka. Kami berdoa juga untuk keberadaan kami sebagai gereja-Mu dalam kegiatan-kegiatan yang berlangsung, dalam setiap pergumulan yang harus kami hadapi, dalam rencana-rencana yang terus menjadi harapan kami untuk dapat kami lakukan. Diberkatilah semuanya, dan semua itu kami kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Tangan kasih Tuhan terus menjamah mereka satu persatu. Atas diri Bapak Suratijo, Bapak Nugroho Triasmantio, Ibu Sriwiyanti, Mas Tias Prasetyo, dan juga saudara-saudara kami lain yang terus memerlukan pemulihan kesehatan. Diberkatilah semuanya supaya mereka mendapatkan pemulihan kesehatan. Dan juga keluarga yang harus mendampingi, Tuhan pun memberkati dan menguatkan mereka semuanya. Ziarah iman kami dan juga anak-anak kami, kiranya Tuhan menuntunnya supaya melalui ziarah iman tersebut, iman kami semakin dikuatkan dan hidup kami semakin dekat dengan Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya doa kami ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kesempurnaannya kami serahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Dikuduskanlah
Marilah kita mensyukuri berkat yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita melalui persembahan kita. Dasar Alkitab diambil dari 1 Tawarikh 29 ayatnya yang kedua. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 287 bait pertama dan kedua. Sekarang beri syukur. Sekarang beri syukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terperi mengasuh anak-Nya, tolongannya besar seluas dunia. Biarlah Tuhan yang akan memimpin kita untuk menyatakan kebaikan di tengah kehidupan dunia sebagai wujud respon kita akan kerajaan Allah yang sudah kita alami. Kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat 246 bait 1 dan 2. Ya Allah yang maha tinggi, Kau pencipta dunia ini.
Mari kita bersama-sama untuk menerima berkat dari Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.